Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Berjumpa kembali di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala kita, mari saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan bersuka cita bersama, menciptakan bersama memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu, naikkan pujian kita. Hai mari berhimpun dan bersukaria turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja yang maha mulia. Lahirlah di bumi sama benar dengan kita. Datanglah Ia mengampuni dosa, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Perjanjian Allah sudah disampaikan, kasih-Nya nyata di dunia. Nyanyi bersorak dan bersukaria, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja, sembah dan puji Dia, puji Dia, sembah Dia Sang Raja. Sekali lagi sama-sama katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja, sembah dan puji Dia Sang Raja, sembah dan puji Dia Sang Raja. Bapa di surga, kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau, kami mau bernyanyi bersama para malaikat, karena Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu Bapa, biarlah nyanyian sorak-sorai kami, sukacita kami, membawa kami memberikan persembahan kasih di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Sebentar kami menaikkan pujian kami, biarlah pujian kami menyenangkan. Haleluya. Haleluya. Dari semula menjadi.
oleh tangan-Mu yang berkuasa, juga diri agar sempurna hidup ini bagi kesukaan. Semua ini milikmu, semua ini milikmu, semua ini milikmu, Tuhan, Kau ciptakan untukku. Sama-sama dari awal naik ke pujian. Dari semula Kau jadikan semua oleh tangan-Mu yang berkuasa, juga diriku Kau bentuk agar sempurna hidup ini bagi kesukaan-Mu. Semua ini milik. Ini milikmu, semua ini milikmu, semua ini milikmu, Tuhan, Kau ciptakan untukku dari semula. Dari semula Kau jadikan semua oleh tangan-Mu yang berkuasa, juga diri agar sempurna hidup ini jadi kesukaan. Semua ini milikmu, semua ini milikmu, semua ini milikmu, Tuhan, Kau ciptakan untukku. Semua ini milik, semua ini milikmu, semua ini milikmu, Tuhan, Kau ciptakan untukku. Semua ini milik, semua ini milik, semua ini milikmu, Tuhan, Kau ciptakan untukmu. Kau ciptakan untukmu. Haleluya. Semua untukmu, Bapa. Hanya untukmu, hanya bagimu Bapa. Segenap hidupku, segenap jiwaku. Haleluya, haleluya. Syukur, mulia namamu Bapa. Kami menyembahmu. Haleluya,
Terima kasih Tuhan. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu Tuhan. Kau ciptakan untukku. Kau ciptakan untukku. Benar Bapa, semua ini, semua yang kami punya, bahkan hidup kami adalah milik-Mu. Dan kami mau serahkan semuanya kepada Engkau ya Bapa. Kau telah menebusnya ya Tuhan Yesus dengan harga yang mahal, yaitu dengan kematian-Mu di kayu salib. Kami tidak punya apa-apa lain selain diri-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, berbicaralah, pakai anak-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa kabar? Semua bisa dilewati, puji Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID ini dan juga musim hujan di mana saya berada, kita diguyur hujan hampir setiap hari. Kadang seharian, saudara. Kadang satu malaman sampai pagi, sampai terang, hujan lebat. Tetapi itu tidak mengendurkan semangat kita untuk terus belajar kebenaran, saudara. Dan hari ini kita belajar suatu kebenaran dahsyat. Mari, saudaraku, kita siapkan hati kita untuk belajar. Mari kita sungguh-sungguh belajar, karena kita tahu ignorance cannot be righteous. Ketidaktahuan tidak dapat membuat kita benar, saudara. Justru karena kita terus belajar, kita tahu apa yang harus kita lakukan, membuat kita bisa hidup yang berkenan di hati Bapa. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah belajar bagaimana sejak kita lahir, kita perlahan-lahan terjerat oleh sistem dunia yang jahat ini. Kita dikondisikan untuk masuk ke dalam percintaan dengan dunia, sehingga kita melekat dan bersahabat di dalamnya. Sedangkan Allah mempunyai rancangan lain atas manusia yang bukan terjadi di dunia ini, melainkan kekekalan di langit yang baru dan bumi yang baru. Saat penciptaan, memang dunia ini adalah dunia ideal bagi manusia, dan manusia dipercaya mengelola dunia ini. Bahkan dunia ini bersifat kekal. Seandainya saja Adam tidak jatuh dalam dosa, seandainya saja Adam mau mendengarkan apa yang diperintahkan Allah, tetapi Adam gagal. Adam jatuh dalam dosa. Puji Tuhan, kegagalan Adam itu telah ditebus oleh ketaatan satu manusia saleh, yakni Tuhan Yesus. Ia yang dalam segala hal sama dengan kita manusia, meninggalkan teladan bagaimana menjadi manusia yang berkenan di hadapan Allah. Bahkan ia menebus manusia dengan kematiannya, sehingga kita diberi kesempatan lagi untuk hidup seperti yang Bapa ingini. Tetapi penebusan Tuhan itu memerlukan respon yang tepat dari kita, agar kita benar-benar mencapai apa yang Tuhan Yesus capai. Kita memang harus berjuang untuk menang. Tuhan Yesus memang sudah menang atas maut dan dosa. Tuhan Yesus memang sudah menang dengan ketaatan sampai mati. Tetapi kita belum menang, saudara-saudaraku. Dan kita harus menang untuk bisa hidup bersama Tuhan Yesus di kerajaannya. Kita harus menjalani apa yang Tuhan Yesus jalani. Ia berkata, kamu harus meminum cawan yang harus kuminum, dan menderita bersama Tuhan Yesus. Kita harus memikul salib kita setiap hari. Kita harus melewati jalan sempit dan pintu yang sesat. Tidak ada jalan lain, saudaraku, sebab sistem dunia ini berbeda dengan sistem kerajaan Allah. Itulah yang membuat kita menderita. Kalau itu yang membuat kita memikul salib, kalau kita mau hidup di dalam sistem kerajaan Allah, maka kita harus melawan sistem dunia yang jahat itu. Kerajaan Allah ini bukan soal makanan minuman, bukan soal jasmani. Persoalan jasmani adalah tanggung jawab kita sejak manusia dipercaya Tuhan untuk mengelola dunia ini, dan kelak kita dituntut pertanggungjawaban hidup kita di hadapan Allah. Persoalan kerajaan Allah adalah soal damai sejahtera, kebenaran, sukacita Roh Kudus. Ketika hal ini hanya dapat kita alami jika kita hidup seiring sejalan dengan pikiran perasaan Allah. Ingatlah bahwa Adam dan Hawa menjadi gelisah dan ketakutan setelah mereka keluar dari jalan yang diingini Allah.
sebelumnya mereka hidup harmonis dengan Allah dan dengan alam. Karena dosa manusia bukan saja tidak harmonis dengan Allah, tetapi juga dengan alam, sehingga alam semesta rusak dan menuju kehancurannya. Itulah sebabnya Allah menghendaki manusia menempati bumi yang baru dan langit yang baru, dan bumi ini akan musnah dengan segala unsur-unsurnya. Tetapi ironisnya, saudara-saudaraku, manusia terus-menerus ditarik oleh sistem dunia yang jahat ini untuk berjuang tetap tinggal di bumi ini. Hati kita terus-menerus ditarik untuk melekat pada dunia ini. Kita sangat sulit untuk berubah. Di hati dan mulut mau berubah, tetapi kenyataannya kita sangat sulit berubah. Pola pikir kita masih tertarik dengan pola pikir lama kita. Kalaupun kita sudah mengerti kebenaran, pola pikir yang lama masih menguntit dan menggoda kita. Karakter kita sulit sekali berubah, meskipun kita bertobat terus-menerus di hadapan Bapa dan berjanji untuk berubah. Tetapi kenyataannya, saudara, kita masih sedikit sekali berubah. Mengapa demikian? Pertama-tama, karena kita masih terikat dengan daging yang sudah terlanjur menikmati percintaan dunia. Dari daging kita merasa terhutang bila tidak dipuaskan. Hutang pada dunia misalnya, harus menikah karena usia semakin tinggi, sehingga akhirnya menikah secara terpaksa dan rumah tangga menjadi neraka bukan surga karena sembarangan memilih pasangan hidup. Kita merasa harus memiliki rumah dan segala harta benda, karena kalau belum memiliki rumah, harga diri kita terusik dan kita merasa terhutang pada dunia karena dunia menuntut demikian. Pasangan suami istri merasa harus memiliki anak, dan bila belum memiliki anak, meskipun sudah bertahun-tahun menikah, kita merasa terhutang pada dunia dan tuntutan keluarga besar, dan banyak lagi. Padahal, saudaraku, kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan harga yang sangat mahal, yakni hidupnya sendiri. Seharusnya kita berhutang pada Tuhan Yesus, bukan pada dunia ini. Alih-alih kita membayar hutang pada Tuhan Yesus, malah kita menuntut janji Tuhan untuk memenuhi segala keinginan kita, terutama hal-hal yang bersifat jasmania. Ini sangat kurang ajar sekali, saudara. Padahal kita adalah makhluk ciptaan yang seharusnya melakukan apa yang dikehendaki Sang Pencipta. Kita adalah orang-orang yang berhutang pada Tuhan. Penyebab kedua adalah situasi dan kondisi dunia yang terus-menerus menyeret kita untuk melekat pada dunia yang memang diperjuangkan untuk semakin nyaman dengan segala kecanggihan teknologinya. Padahal Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-16, kalau kita mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam diri kita. Nah, saudara, bagaimana kita dapat membentuk sistem kerajaan Allah untuk melawan, minimal bertahan hidup di dunia sebagai anak Allah? Pertama-tama, marilah kita jaga apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Tontonan di gadget kita, hati-hati, saudara. Tontonan TV harus kita waspadai, karena pikiran kita sadar tidak sadar, mau tidak mau dipengaruhi olehnya. Sama seperti Adam dan Hawa disesatkan oleh ajaran iblis yang dipersonikan dalam wujud ular. Bukan hanya 1-2 hari, bertahun-tahun, saudara, sampai pada waktunya sudah batas waktunya Adam dinyatakan gagal oleh Allah. 2 Korintus 11 ayat 3, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan oleh kesetiaan kamu yang sejati pada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular dengan segala kelicikannya. Yang kedua, kita harus terus-menerus belajar kebenaran Alkitab yang murni. Satu-satunya cara memperbarui pola pikir lama kita adalah belajar kebenaran, rajin membaca Alkitab. Kita harus mengagendakan diri kita, bahkan keluarga kita, untuk membaca Alkitab setiap hari. Bahkan ada gerakan membaca Alkitab 10 pasal sehari, sehingga dalam waktu 4 bulan kita bisa menyelesaikan seluruh Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita harus merenungkan Alkitab, nasihat Alkitab, sehingga kita mendapatkan rema setiap hari. Kita harus belajar kebenaran, saudara, lewat channel YouTube Truth.id, channel Sabda Kehidupan Firman Kebenaran. Kita bisa mendengar khotbah-khotbah suara kebenaran dari siaran radio, TV berbayar di live channel. Kita bisa membaca buku-buku renungan yang bermutu, seperti judulnya Apakah Keselamatan Dapat Hilang, atau Keselamatan di Luar Kristen dan sebagainya. Ketiga, kita harus hidup dalam komunitas yang mendukung pertumbuhan, dimulai dari keluarga kita. Para bapak-bapak, kita harus bertanggung jawab membawa istri anak-anak kita ke dalam ritme hidup kerajaan Allah dengan mengkondisikan keluarga untuk membaca Alkitab dan berdoa bersama. Selain doa masing-masing pribadi, memperkarakan hidup kepada Tuhan. Bahkan dalam tradisi masyarakat Yahudi, bapak-bapak wajib mengajarkan Taurat kepada anak-anaknya. Apakah kita juga merasa wajib
untuk mengajarkan kebenaran kepada anak-anak kita. Firman Tuhan mengatakan, pergaulan yang janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 19 ayat 33. Saudara, khusus untuk komunitas kita, saya rindu ada sistem mentoring di mana satu orang mendampingi pertumbuhan rohani saudaranya. Sistem brother keeper, sister keepers. Saya sedang menggodoknya, saudara. Dukung dengan doa, saudara. Dan saya berdoa, siapa 2 orang yang saya pilih untuk memulainya? Saya sudah hitung, saudaraku, kalau kita mementoring 2 orang saja, saudara, dan kita juga dimentoring oleh seseorang yang bisa mendampingi kita, maka 1 tahun kita sampai ribuan, sudah 3.000 lebih kita dapat menjangkau jiwa, dan kita saling menjaga satu sama lain. 1 orang dalam 1 tahun bisa menjangkau 3.000, saudara. Mari, saudara, kita ciptakan sistem agar kita bisa melawan sistem dunia yang jahat. Kalau enggak, kita akan jatuh dan jatuh terus kembali, tergoda untuk kembali ke dunia lama kita, saudara, ke hidup yang lama, ke pola pikir yang lama, ke gaya hidup yang lama, saudara. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah belajar kebenaran bahwa di masa penampilan ini, saudara, kita benar-benar harus melihat diri kita jauh ke dalam. Kalau ketua sinode kita mengatakan tiarap, saudara, artinya benar-benar kita harus merefleksikan siapa diri kita di hadapan Allah dan siapa diri kita di hadapan sesama. Sudahkah hidup saya mempunyai gairah yang sama dengan hidup Tuhan Yesus? Sudahkah gairah saya gairah yang sama dengan apa yang Bapak kehendaki? Itulah perjuangan saudara saya, saudaraku. Kalau kita sama dengan dunia, apa bedanya? Sedangkan kita anak Tuhan memang harus berbeda. Kita adalah pengelana, kita adalah pengembara, kita adalah musafir di bumi ini. Rumah kita yang sebenarnya di langit yang baru. Kita di bumi ini hanya sementara 70 atau 80, atau di tempat lain dikatakan 120 tahun maksimal, saudara. Adalah kesempatan kita benar-benar melatih diri kita lewat segala macam peristiwa kehidupan kita, memiliki respon yang benar, yang sesuai dengan kehendak Bapa, mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak Bapa. Itulah perjuangan saudara saya. Mari, saudara, kita angkat pujian ini, sebab semuanya adalah miliknya Tuhan. Semua ini milikmu, amin, Bapa. Semua ini milikmu, semua ini milikmu, Tuhan, Kau ciptakan untukmu. Sekali lagi kita katakan, semua ini milik Tuhan. Semua ini milikmu, benar Bapa. Semua ini milikmu, semua ini milikmu, Tuhan, Kau ciptakan untukmu, Kau ciptakan untukmu. Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, tubuh jiwa roh kami, pikiran hati kami, hanya bagi Engkau Bapa Surgawi, hanya bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan keluarga kami ke dalam tangan. Kami serahkan usaha pekerjaan kami ke dalam tangan. Kami dengan hikmat Roh Kudus-Mu, bagaimana kami mengelola usaha dan pekerjaan kami, melakukan yang terbaik sebagai wujud tanggung jawab kami selama kami masih di bumi ini, sampai kami boleh diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi di kekekalan di langit yang baru. Bapa, kami rindu untuk pulang, Bapa, dan hari-hari kami sedang berkemas-kemas. Ampuni kami ya Bapa, jika kami masih ada yang belum serius untuk menyiapkan diri kami untuk pulang. Bapa, kami mau semua orang-orang yang kami layani pulang bersama kami, Bapa. Oleh karena itu Bapa, pimpin kami dengan Roh Kudus. Kami tahu kami tidak mampu berjuang sendirian, tapi kami percaya
Olehkan Tuhan serahkan hidup kami, keluarga kami, serta pekerjaan kami, bahkan pelayan kami dimanapun kami berada. Kami juga berdoa sungguh-sungguh untuk bangsa dan kota kami, Bapa. Selamatkan kota dan bangsa kami ini, Bapa, agar semuanya di dalam kendali Engkau, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat yang kami layani, kasih sayang-Mu, penyertaan, pemeliharaan melimpah-limpah atas kehidupan mereka, sehingga mereka terus bertumbuh menjadi dewasa, sehingga mereka boleh siap untuk menjadi pejabat-pejabat surgawi-Mu di langit yang baru, bumi baru, di kerajaan. Kami serahkan Ketua Sinode kami, Pendeta Dr. Eras Sabdono, di tengah-tengah kesibukannya, berikan senantiasa kekuatan, gairah yang semakin tinggi untuk mengasihi Engkau dan melayani Engkau, Tuhan. Biarlah itu semua untuk kepentingan-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, Bapa. Kami serahkan keluarganya dan seluruh staf sinodenya, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Ini hidup kami, Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ibadah kami ini, dan kami terima berkat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat yang besar dari Bapa Surgawi, kasih karunia dan sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis yang dari Roh Kudus kita terima hari ini sampai Maranatha, di mana Tuhan Yesus menjemput kita kembali. Kita terima berkat yang besar, sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat berjuang bersama saya, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.